Senin semuanya yang sedang bersemangat untuk bekerja. Saya Karus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Temani oleh Daniel pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang hari ini akan berbagi ceritanya. Cerita apa aja? Tunggu sabar. Salah satunya sudah hadir, sudah ada Fairuz. Assalamualaikum. Ini Fairuz baru pulang menjalankan ibadah umroh dan ini adalah umroh yang sudah diharapkan dari sejak awal-awal nikah ya. Doanya adalah dia mau pergi sama pasangannya. Iya. Masya Allah, Allah jawab kamu pergi sekeluarga gitu ya. Tapi nanti kita bahas, kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk meng-highlight apa yang lagi ramai di luar sana, menjadi perhatian netizen, menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih seputar Luna Maya dan Syahrini. Loh, ada apa mereka berdua? Mereka berdua sih sebenarnya gak ada apa-apa ya. Cuma netizennya kan yang jadi kepo. Gara-garanya apa? Gara-gara kan tanggal 30 Juli kemarin Luna Maya menggelar resepsinya di Jakarta. Rame tuh ya kan. Terus abis itu besokannya Syahrini datanglah dari Singapura itu ke Jakarta naik private jet. Ada videonya. Ulala. Ya, emang dalam rangka ulang tahunnya tanggal 1 Agustus ya. Nah tuh tanggal 4 kemarin dia merayakan tuh Syahrini ulang tahunnya. Ulang tahunnya aku lihat tuh ada penyanyi, ada Reza, ada banyak lah teman-temannya gitu kan. Ada Karen Delano juga datang ya kan. Nah terus ada kuenya juga yang bentuknya gini. Kalau orang kue itu mah bentuknya begini segitiga gini. Kalau dia kuenya gitu segitiga kebalik. Nah apa masalahnya sih? Kan gak ada masalahnya sih sebenarnya mungkin ya. Tapi kalau kata netizen, kenapa sih waktu dulu Luna Maya nikah yang di Bali gak berapa lama terus Syahrini bikin berita dengan kehadirannya di Cannes Film Festival. Apakah sekarang ini juga jadi kayak menduga-duga tuh netizen menduga-duga apa ini kayak gak mau kalah gitu ya, ingin jadi pemberitaan juga gitu. Tapi bukan aku yang ngomong loh, iya kan. Kita lihat dulu seperti apa sih momen ulang tahunnya Syahrini berikut. Ya itu. Nah soalnya terus mulai deh netizen cocokologi ya. Kok tumben tahun ini dirayakan lumayan besar gitu ya. Soalnya kan 2 tahun terakhir itu kayaknya ya sederhana-sederhana aja. Tahun lalu ya sama bayinya karena tuh mungkin baru melahirkan juga kali ya. Atau gimana sih? Ini Agustus 2023 juga biasa aja sama keluarga terdekat aja gitu. Apa yang membedakan sehingga tahun ini undang-undang teman terdekat juga sih sebenarnya. Buktinya aku gak diundang. Deket-deket amat. Oke. Nah yang terus dibanding-bandingin netizen banding-bandingin. Kok sama ya? Luna Maya kemarin resepsi ada dibikinin tuh videotronnya gede gitu kan sama salah satu brand. Nah Syahrini kemarin ulang tahun juga ada yang bikinin videotron ucapan selamat. Itu lokasinya sama gak sih videotronnya? Nah itu perlu diselidiki ya apakah lokasinya sama. Terus habis itu netizen juga salah fokus kuenya ya. Kalau Luna Maya kan kue pengantinnya tuh tinggi banget sampai dia harus naik meja ya kan nyongkel kuenya itu pakai gelas. Dan ya terus katanya dekorasi kuenya kok sama begini ya. Cuman bedanya kalau Luna Maya ke atas, Syahrini ke bawah. Kalau netizen menyebutnya adalah kuenya nyungsep dari atas. Tapi bagus banget ya. 2 kue itu bagus banget. Aku juga berpikir kayaknya dekorasi kue itu kalau yang kayak gitu tuh emang begitu bukan bentuknya? Tapi ya emang agak jarang sih kue ulang tahun bentuknya bertingkat kayak gitu dan terbalik lagi. Coba kita lihat dulu deh videotronnya ya yang dibanding-bandingkan oleh netizen. Nih ya, coba kita baca. Analisa netizen, ya ampun ternyata emang bener ya gitu. Ini bukan sangat kebetulan, emang sangat sengaja. Di Bali dia bikin heboh soal UNESCO. Tulisannya UNESCO-nya gitu, UNESCO. Sekarang resepsi di Jakarta dia hebohin sendiri dengan videotron yang kata fansnya itu hadiah dari temennya. Ya kali teman-temannya effort banget punya foto-foto Bu Devi edit disewain videotron. Tahun ini effort Bude luar biasa, kita harus kasih standing applause katanya gitu ya. Berikutnya komentarnya. Tahun-tahun sebelumnya kenapa nggak begini? Ngerti kan kalian? Karena Moon doang. Moon tuh maksudnya Luna Maya ya. Mereka sampai keluar dari gorong-gorong bikin acara tanding. Yang berikutnya. Ini adalah netizen penganut teori konspirasi. Awalnya mencoba positif. Tapi pas lihat ini kok asli kok bisa. Yang berikutnya.
Jujur gue jarang komen soal Inces, tapi kali ini kelihatan banget pengen ngikutin Luna sampai bikin kayak gitu segala. Harus banget ya begitu. Yang berikutnya komentarnya, Syahrin nih mending lu balik Singapura aja deh daripada di Indo dijat sana sini. Komennya nggak ada yang bener. Apa iya komennya nggak ada yang bener? Ada yang bener juga komennya, coba kita lihat tuh komennya. Kalau dilihat-lihat konsep acaranya mirip acara LM ya. Baju yang dipakai juga warnanya mirip dengan LM. Kuenya bedanya kebalik aja bentuknya. Terus bunga gede yang jadi background depan mirip bunga yang dipakai LM. Bedanya di warna aja. Kayaknya ini satu vendor atau gimana deh gitu. Hei, kita belum menemukan komen yang benar. Coba. Heran sama netizen. Nah ini ya kan. Kenapa selalu disangkut-sangkutin sama Luna? Padahal mereka sudah bahagia masing-masing. Kok malah netizen yang belum bisa move on. Yang berikutnya ada lagi. Ada lagi, ayo keluarkan komennya. Sudah mahal berkelas tidak muncul di publik memilih fokus dengan keluarganya. Kenapa mendadak begini? Oh ini tetap lagi dong balik. Ada lagi komennya. Cepat keluarkan semuanya. Bukan fans SYR tapi SYR ultah 1 Agustus. Masa iya rayain ultahnya harus diundur bulan depan? Coba dibalik. Kenapa Luna resepsinya milih deket tanggal ultah SYR? Iya, iya. Dan itu hari Rabu lagi resepsinya ya. Biasanya orang resepsi hari Sabtu, Minggu gitu. Tapi dia nikahnya juga kan hari biasa. Apapun itu, terima kasih sudah menghadirkan berita yang seru hari ini. Nah, kita langsung menuju ke virus. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Karuniai anak bernama Queen Aegis dan King Zafi serta seorang anak bernama King Fas dari pernikahan. Salah satu postingannya, Virus mengaku bersyukur bersama keluarga lantaran 8 tahun yang lalu Virus umroh sendiri saat hidupnya penuh kegagalan dan kesedihan. Dengan Virus. Aku kalau ngeliat itu sedih. Kenapa? Masih bahagia banget dikasih kemudahan sama Allah. Iya, gitu. tadi aku lihat juga videonya tadi ya. Itu benar-benar kamu dihajar Aswad itu betul-betul bisa masuk gitu. Jadi waktu pas yang dihajar Aswad itu kalau orang kan kepental ya, itu waktu itu aku sih bilang sama Allah, ya kalau memang aku diizinkan untuk mencium, mudahkan ya Allah gitu. Kan ada Sony di belakang aku kan, dia ngelindungin. Terus aku bilang aku pengen cium, aku izin dulu. Terus dia ngelindungin aku di belakang. Terus udah tuh kita maju kan, ada beberapa teman kita juga yang mau cium gitu. Alhamdulillah maju, tapi kita nggak kepental, terus maju ke depan sampai akhirnya nyium. Aku tuh baru karena yang ngevideoin itu ini sebenarnya Masya Allah banget luar biasa. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa Mesir yang mereka di sana terus tiba-tiba bilang boleh nggak aku videoin. Masya Allah. Gitu. Jadi dia lagi mau coba-coba untuk berkarya juga nanti kalau ada mungkin dari Indonesia yang untuk dokumentasi gitu ya. Dokumentasi akhirnya di videoin. Pas aku lihat, pas aku cium itu ternyata ada laki-laki yang mau cium juga itu kepalanya sama salah satu laki-laki di situ diginiin. Jadi nggak biasanya kan serobot wah udah nggak mungkin lah kalau Hajar Aswad tuh kan main tarik-tarikan. Tapi ini alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu. Kamu bilang kayak ada magnetnya gitu. Iya kayak ada magnetnya tiba-tiba makin maju sama Allah dikasih mudah. Masya Allah. Kita lihat nih seperti apa sih ini kumpulan video momen umroh Virus dan keluarga berikut ini. Pasti ada banyak ya hal-hal yang tadi kamu buat kamu rasanya bahagia banget. Momen-momen apa lagi sih? Lihat anak kamu yang kecil juga. Waktu aku injek Mekah aja tuh aku udah bahagia banget. Keingat 8 tahun lalu aku datang ke sana dengan penuh banyak rasa yang nggak enak gitu. Berharap kebahagiaan sama Allah. Meminta sama Allah gitu. Terus tiba-tiba lihat Ka'bah lagi. Terus bisa bareng sama orang-orang yang aku sayang tuh. Itu kayak Allah begitu baik gitu sama aku Kak. Bahkan di saat aku minta datangnya sama pasangan aja aku bisa dikasih sekeluarga gitu. Datang gitu saat itu pengen sama pasangan hidup. Sama Sony dan sama Fas, dikasih juga Aegis dan Zafi ikut. Bahkan aku bisa ngumrohin 2 pengasuh aku gitu. Itu bahagia banget gitu. 8 tahun ya? Iya 8 tahun, itu kalau keinget 8 tahun lalu tuh, kan tempat-tempatnya aku ingat kan. Tempat di mana aku megang pintu Ka'bah, aku pegang Ka'bah dan aku memohon segala kebahagiaan. Sampai aku di situ kan bilang kalau memang waktu itu kan Sony ngajak aku nikah. Kalau memang dia bukan yang terakhir buat aku dan aku nggak bisa kasih kebahagiaan buat Abang Fas,
gak usah jauhin aja gitu. Tapi kalau memang dia yang terakhir dan bisa membahagiakan hidupku dan anakku, dan untuk yang terakhir kali jodohin dia, deketin sama aku gitu. Dan Allah kasih gitu. Happy banget gitu rasanya bisa ada di situ gitu. Postingan kamu, coba kalau kita lihat postingan kamu ya. Perjalanan yang luar biasa. Yang postingan yang ini yang dulu. Ini yang dulu ya ini. Allah, ridhoi hubungan aku. Ini yang dulu nih 8 tahun yang lalu nih. Ini momen-momen ini ya. Itu dia, terus itu happy banget, makanya sekarang bisa foto bareng-bareng. Makanya waktu itu datang tengah malam, selesai habis sholat subuh, sekitar jam 7 pagi, aku nggak balik ke hotel. Aku bilang, sayang aku pengen foto. Aku bilang karena aku dulu di sini tuh pengen foto sama kalian gitu, karena aku dulu sendiri gitu loh. Akhirnya aku bisa foto bareng-bareng gitu, happy banget. Masya Allah. Itu rasanya, Masya Allah ya. Allah maha baik. Baik banget Kak. Aku tuh di sana, pulang dari sana tuh berasa ada yang masih hatiku tertinggal di sana gitu. Dan ternyata sebaik itu rencananya gitu. Yang mungkin dulunya aku berpikir kenapa aku harus begini. Tapi ternyata Allah kasih aku banyak kebaikan gitu. Dan anak-anak gak ada yang rewel sama sekali. Dan bahkan katanya Fas juga sempat bertanya gitu, kenapa kita nggak tinggal di sini aja? Iya benar. Semua anak-anak bilang, kenapa kita nggak di Arab aja gitu. Dipikirnya enak kali ya bisa langsung tinggal gitu. Ya enggak, nanti kita akan balik lagi ke sini. Allah kasih kesempatan kita bisa ibadah lagi di sini. Amin, amin. Nah coba kita baca ini ya. Ya Allah, terima kasih. Semua ini tidak akan terjadi tanpa izinmu. Dulu hamba ingin sekali bisa kembali ke sini bersama pasangan hidup hamba. Dan kau berikan lebih. Kau panggil diriku bersama suami, anak-anakku, stafku. Dan sekarang kami di sini ya Allah. Dulu 8 tahun lalu saat hamba masih sendiri. Penuh kegagalan dan kesedihan, hamba datang memohon kebahagiaan. Dan kau berikan semua yang aku curahkan. Aduh. Ya waktu itu mungkin kondisinya saat itu kamu ngerasa kayak aduh kenapa sih gitu ya. Kenapa sih kayak. Dengan momen yang berbeda, terus bisa melihat lagi, bisa megang lagi, keajaiban Allah tuh luar biasa gitu. Dan memang Allah mendengar umatnya gitu. Jadi kita cuma tinggal meminta aja gitu, dan kita memohon ampun apa yang udah kita lakuin, dan Allah kasih semuanya. Bahkan di sana aku benar-benar curhat semua isi hatiku dengan berbagai macam ujian yang Allah kasih. Aku berterima kasih, jadi membuat aku sama Sony semakin kuat gitu. Masya Allah. Apalagi mungkin ada doa lagi yang masih belum, yang kamu panjatkan waktu itu? Kemarin tuh sempat tur sejarah di sana gitu. Terus tiba-tiba diliatin ada sekolah-sekolah yang bagus. Terus tiba-tiba ngomong ke Abang Fas, maka Kak Eja, terus aku bilang, Bang, Abang mau nggak sekolah di sini gitu. Aku bilang kayak gitu, bagus loh sekolahnya. Terus kebetulan sama Mutaifnya itu dikasih tahu kalau sekolah ini tuh bagus, ada ini, ada itu gitu. Terus Abang bilang, ya nanti Abang pikirin dulu, nggak apa-apa kan Mami? Iya nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Terus jadi dia makin cinta itu waktu hari-hari awal. Pas kesininya dia makin kayak suka sama Madinah, sama Mekah gitu. Ya kita ya mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, jadi ya yang terbaik buat kalian ya. Amin. Pernah sempat kepikiran nggak sih dengan apa yang kamu dapatkan sekarang gitu ya? Kayak aduh kenapa, kan ini perjalanan kamu, perjalanan percintaan sampai ketemu jodoh itu kan lumayan ini ya. Luar biasa. Luar biasa gitu. Ada sempat gini Kak, kenapa nggak dari dulu aja ya ketemu langsung sama Sony. Sama Fasnya juga gitu. Kalau aku sih nggak ada yang aku sesalin yang pernah terjadi di masa lalu aku. Ya apapun alasannya, aku dulu juga pernah bahagia. Itu adalah sebuah pilihan hidupku, dan kalau aku sesalin berarti aku menyesali Fas gitu. Aku dikasih hadiah luar biasa, anak yang Masya Allah, ada Abang Fas gitu yang menjadi pelindungku gitu, yang selalu sayang sama orang tuanya, yang sweetnya luar biasa gitu. Masya Allah. Jadi kita minta Allah yang akan berikan yang terbaik menurut Allah gitu.
Nah, jadi kita flashback lagi di 8 tahun awal-awal kita ngintilin kalian nikah ya. Kan kalian juga ada harapan-harapan tuh masing-masing ya. Bener. Kita lihat lagi seperti apa harapan mereka. Alhamdulillah. Harapannya 1, nambahnya 2 ya. Iya, dikasih lebih. Terus abis gitu kita juga pernah wawancara Elma waktu itu ya. Nasihatnya dari Kak Elma seperti apa? Coba kita lihat yang berikut. Apa nih? Tapi kalau kita lihat posisinya kan kok so sweet banget, Soninya so sweet, kamu juga so sweet. Nah, tapi kan kita tahu ya sebelum-sebelumnya. Iya benar. Di dalam pernikahan itu sempat berantem juga nggak? Waktu awal-awal dari sebelum nikah sampai mau nikah kan berantem kan. Seminggu mau nikah aja masih berantem terus. Tapi Masya Allah, tabarak Allah, begitu kesini itu jujur ya Kak, nggak pernah kita berantem. Alhamdulillah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai nggak pernah Masya sih. Allah, ya. Alhamdulillah. Jadi memang komunikasi itu dibuka di awal Iya, ya. Gitu. Dan alhamdulillah tadi dari video tadi yang aku ingat adalah doa aku dikabulin Allah. Dari awal aku kenal Sony sampai detik ini sweetnya nggak hilang. Masya Allah. Masya Allah banget, luar biasa. Itu yang luar biasa gitu. Nah, jadi kalau kita tanya dalam kehidupan nyata dan postingan di sosmed gitu, 1 sampai 10, seberapa emang seperti itukah kehidupanmu di dunia nyata? Sangat. Karena apa yang aku taruh di media sosial, aku nggak mau ngebohongin netizen, aku nggak mau membohongi masyarakat luas ya. Karena kan kasihan gitu. Kalau kita bohongin kan berarti itu kayak sebuah drama aja gitu. Jadi apa yang aku tuangkan di Instagram itu yang aku rasakan, aku bikin sendiri, aku pikirkan dulu, terus baru aku post. Ya, semoga juga Allah selalu kabulkan sehat-sehat terus buat Amin kalian. ya Rabb, amin. Sony gimana di sana dia? Kondisinya kan panas lah, itu panas dia. banget. Jadi sebelum berangkat umroh itu dia sempat sakit. Nah, aku sempat kayak udah suntik aja deh, aku bilang gitu, udah nggak usah, katanya insya Allah baik-baik aja. Akhirnya waktu itu cuma minta obat sama dokternya, dan dokternya kirim untuk bekal di sana. Pas begitu sampai di sana, aku udah worry tuh, nih Tawaf sama Sa'i ini gimana gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah dia bisa jalanin, bahkan tiba-tiba di saat dia tawaf dia menggendong anakku yang kedua, Ejaz, digendong itu aku agak kamu bisa nggak gitu, udah aku aja gitu, udah aku aja. Tapi dia gendong karena dia bilang biar kakak Ejaz lihat Ka'bah, karena kan ketutup kan kalau dibawa kan karena dia kecil. Jadi biar kakak Ejaz lihat Ka'bah, dan alhamdulillah selama di sana ternyata dia tuh nggak minum obatnya. Dia nggak sakit sama sekali, dia happy, dia bahagia, dia seneng, nggak ada kambuh-kambuh sakit. Masya Allah. Allah luar biasa banget Kak. Aduh, indah banget ya. Dan bahkan juga kamu berangkat sama ada dua pengasuh. Dua pengasuh. Ini kamu lihat ini momen ini ya, 2 pengasuh ya. Maksudnya bukan cuma kalian keluarga, tapi yang kalian anggap keluarga pun bisa berangkat. Apa maknanya buat kamu? Maknanya buat aku, kalau aku selalu, kayak karyawan aku tahu, kalau aku tuh selalu sayang sama mereka. Jadi semampuku dulu aku selalu bilang sama mereka, siapa yang aku berangkatin gantian ya. Nanti kalau aku bisa, aku berangkatin satu-satu. Aku selalu bilang sama mereka, doain aku sukses, dikasih sama Allah rezeki berlebih, biar bisa berangkatin kalian. Bahkan nanti mungkin kalau aku dikasih lebih, aku bisa berangkatin orang tua kalian yang belum pernah berangkat gitu. Jadi aku seneng banget, memang aku kasih itu gitu. Buat pengasuh aku ada yang Susianti ini 4 tahun kerja sama aku. Udah 4 tahun dari Zafi belum lahir dia sudah ada di rumah. Kasih sayang buat Zafi. Terus di saat aku ngurusin Sony juga dia bantuin aku kan, ngurusin Zafi gitu. Jadi buat aku mereka bukan orang lain. Kasih sayang yang mereka kasih, mereka itu sudah seperti ibu kedua buat Zafi. Mudah-mudahan terkabul ya, bisa barengan langsung semuanya. Amin. Bisa semuanya diberangkatin. Amin. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Fairuz. Berikut ada yang baru go public nih ya. Ada Betran, ada Onyo, Anyo sama Akila. Kita lihat dulu Prof. Hingga diundang talk show ke Jakarta dan diangkat menjadi anak kru band Onsu dan Sarwendah pada 2019. Namai lalu go public pacaran dengan perempuan bernama Akila Zafira dan orang tua pacarnya sebelum menembak Akila hingga memutuskan go public agar netizen tidak tergiring opini berita yang tidak baik tentangnya. Kita
sudah bersama dengan Onyo dan juga hadir Akila. Kalian udah tahu ya kalau datang ke sini panggil aku adalah kakak. Oke. Panggil kakak ya. Panggil kakak ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita masukkan mereka ke dalam ruang gelar perkara. Ya, udah 4 bulan ya, udah 4 bulan kan jalan bareng ya. Jadi sekarang boleh disampaikan misalnya Akila pengen ngomong ke Onyo. Kamu panggilnya apa sih? Sayang. Sayang. Kamu panggilnya apa? Aku paling kayak babe gitu. Oh, babe. Sayang, stop kebiasaan ini. Sayang, kurang-kurangin kebiasaan ini. Babe, bisa nggak sih stop ini, oke? Kita mulai dari sekarang. Akila dulu. Stop beli sepatu bola tiap minggu. Kamu udah banyak banget sepatu bola. Tiap minggu, oke. Babe, stop ngambek terus. Oh, gitu. Ngambek gak jelas. Stop pesen 8 telur rebus di restoran, itu bikin aku malu tau. Bawa aja kali dari Baru rumah. tahu ya. Stop. Babe, stop. Marah-marah gak jelas juga. Oke. Itu kayak bikin aku bingung, nggak tahu permasalahannya apa, tiba-tiba kayak ya udah aku minta maaf gitu, tapi apa permasalahannya? Gitu. Stop main bola hujan-hujanan. Udah tahu hujan kamu nanti sakit, masih ada dilanjutin. Oh. Stop, aku juga bingung mau ngomong apa lagi. Oke. Aduh, lucu banget sih. Tapi biasanya emang cowok-cowok tuh suka bingung ya kalau Iya. ceweknya ngambek gitu ya. Jadi itu kadang aku pernah ada di posisi dimana kayak kita kan lagi diem-dieman kan. Tapi aku nggak tahu nih aku Salah apa? Iya, salah apa, dan aku udah minta maaf nih, aku minta maaf. Tapi pas ditanya kayak pokoknya aku nggak mau kayak gitu lagi. Tapi habis itu aku pikir, aku kayak gimana? Cuman aku nggak tahu minta maafnya itu apa. Aku kalau mau minta maaf tuh harus tahu dulu permasalahan itu apa, baru aku mau minta maaf. Apa biasanya bikin kamu ngambek? Cewek kan lebih emosional ya. Jadi harus kayak lebih diperhatiin. Oh, dia merasa kurang diperhatiin gitu. Di sini ternyata ya. Terbuka. Contohnya ada kejadian apa gitu contohnya? Apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya apa? yang Dia lagi kemarin? sering main bola terus lupa ngubungin kamu atau apa? Mungkin lagi nonton TikTok. Dia lagi sibuk sama ininya. Mungkin ya. Sama handphonenya. Nonton bola. Nonton bola fokus banget. Iya. Padahal kamu pengen apa? Pengen diperhatiin. Oh, pengen diperhatiin. Kamu tuh senangnya kalau diperhatiin tuh kayak gimana sih? Kayak fokusnya tuh ke aku. Kalau lagi berdua itu jangan fokus di handphone gitu kan? Iya. Kadang kalau misalkan kalau di aplikasi yang tadi dia bilang itu kan nggak bisa kalau kita lagi nonton seru nih, pas dikeluarin kayak gitu, itu kan nggak muncul 2 kali gitu. Kalau di search juga lupa apa tadi yang ditontonin ya gitu. Oh, nonton apa sih biasanya kamu? Aku biasanya kalau aku lagi emang bola banget kan Oh, gitu. oh jadi kamu fokus gitu? Aku fokus. Tapi aku kalau nonton itu aku lihat dulu dia lagi apa. Jadi baru aku nonton. Oh, jadi padahal menurut dia juga lagi main HP sebelahnya. Itu kadang iseng juga nih satu. Iseng banget emang. Ya. Jadi udah ngerti ya sekarang Udah ya. ngerti. Oke, sekarang kita pertanyaannya. Kamu pernah ngambek juga nggak? Pernah. Aku pernah ngambek. Nah, kamu Onyo kalau lagi ngambek itu pengennya Akila ngapain? Biar kamu luluh gitu. Nggak mau yang gimana sih Kak. Jadi lebih ke kalau misalkan aku ngambek itu aku lebih pengen diem dulu bentar Diem aja. gitu. Didiemin aja dulu ya. Diem dulu gitu. Baru nanti pas udah enakan baru bisa diajak ngomong gitu. Oke. Jadi diemin aja dulu kalau dia lagi ngambek. Kamu ngambeknya kayak gimana sih? Diem aja gitu ya? Aku tipe orang yang ngambek, kalau ngambek ya diem gitu, nggak ngomong apa-apa. Sama dong kayak Iya, Akila tapi ya. kalau misalkan dia lagi pengen pegangan tangan gitu, aku lagi posisi ngambek, aku tetap kasih kok tangannya. Oh, iya. Aku tetap kayak Kasih. aku tetap kayak pegangan Iya. tangan gitu. Tapi Tetap padahal dalam mesra. hati, ya dalam hatiku, aduh gimana lagi ngambek tapi pegangan tangan, dan itu kan udah makin luluh kan jadinya harus egois gitu. Oh, jadi jangan diajak Ya, ngomong, jangan minta gandengan tangan aja. Kalau kamu lagi ngambek, kamu pengennya tuh Onyo ngapain supaya kamu luluh? Aku pengennya dibujuk. Oh, dibujuk, jadi diomongin gitu. Iya, diomongin, diobrolin. Kalau dia kan butuh space gitu ya, tapi kalau aku itu maunya langsung. Kalau gitu. ditanya kamu kenapa gitu, walaupun jawabannya nggak apa-apa gitu ya. Iya kan, Ya, ini. ya. Itu Onyo, itu semua perempuan rata-rata gitu ya. Oke. Tapi kamu harus bisa bedakan dengan intonasinya. Kalau dia bilang nggak apa-apa, itu benar nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia ngomong nggak apa-apa gitu. Kalau terserah nih, kalau terserah itu jawaban terserah kalau cewek ya. Terserah itu
contoh aku bilang, aku boleh makan, aku boleh kesini nggak? Jawaban terserah itu tapi, bohong. Oh, itu bohong. Iya, terserah itu artinya bohong ya. Tapi terserahnya dia itu senyum loh, kayak terserah, terserah Iya, itu gitu. ada POV-nya di dalam. Terserah, lihat aja nanti ya. gitu. Aku akan balas Oke. setelah gitu. Iya, Oke. iya. Jadi kalau dibilang terserah tuh artinya dia ada rasa keberatan gitu. Bukan ngelarang, tapi dia kayak kok gitu harus dibujuk gitu aja. Ngomong lah. Ya oke, itu ada lagi yang mau ditanya Onyo? Udah sih, itu Udah, dulu aja. Akila ada yang mau ditanya? Udah, kalau cowok itu biasanya nanti kalau lagi mikir tuh bukan berarti dia lagi cuek, dia lagi ada yang ditelaah gitu ya di kepala ya gitu kan ya. Oke, nanti kita lihat kalau dari Bunda Sarwenda gitu ya. Dia gimana tuh tanggapannya dan benarkah bahwa kamu tuh senang kalau udah ada Akila karena udah nggak jadi rame lagi di luar sana hal-hal yang enggak gitu ya. Ramenya hal yang lain. Banyak yang patah hati gitu ya. Langsung berikutnya jangan kemana-mana tapi Rupiah Secret. Kembali lagi bersama Onyo dan juga Akila. Kita lihat kalau Onyo kan kamu tanggal 24 nembak ya? Enggak, tanggal 19. Oh tanggal 19 Iya, 24 malah. siapa tuh? Iya, siapa? 24 siapa tuh? Salah. Tanggal 19. Kan kamu, 19. karena kamu tadinya nanya tuh sama Bunda mau nembak lewat telepon. Iya. Tapi sebenarnya kamu enggak, bukan lewat telepon. Bukan lewat telepon. Ngomong. Jadi ngobrol langsung. Oh. Ngomong langsung. Jadi aku nembaknya ngomong langsung. ngomong langsung. Kayak dinner gitu lah dia. Oh, Anak tapi muda. sebelum dinner itu kamu belum ngomong sama Akila belum? Enggak, belum. Paling aku cuman waktu itu aku cuman tanya. Jadi gini, aku tembaknya tanggal 19. Tanggal 18-nya itu aku ajak dia makan lah gitu. Aku ngobrol dulu sama dia kayak, kamu udah siap belum? Kalau misalkan aku mau ngejalanin hubungan ini tuh lebih serius Oke, gitu. Hubungan yang kayak hubungan nggak HTS lagi lah ya, eksklusif lagi. Gitu. Terus dia jawabnya, iya siap, dia jawab, aku siap gitu. Ya udah besoknya sekitar jam 8 malam ya, jam 8 malam aku nembak. Oh, Gitu. ya, tapi kamu ngomong dulu kan sama 9.35 aku nembak. Oh, ada jamnya ya. 9.35. Semalam itu. Aman. Ya, 9.35 aku nembak. Kok aman-aman? Maksudnya kan ini jadi suka ada tebak-tebakan. Iya, jadi kalau aku lupa gini, ntar saya mobil, oh lupa, gitu. Berat banget ya. Gitu, padahal ini baik-baik aja nih, kan baik-baik aja. Nanti baik-baik nih, pas ntar sampai mobil aku, oh tadi lupa, gitu. Jadi kamu nembaknya di 9.35. 9.35. Waktu itu Akila pakai baju apa? Pakai baju hitam. Aman. Itu kamu harus detail harus Iya, ingat ya. full Kamu ngomongnya gimana waktu itu sama papanya Akila? Jadi aku, waktu itu sih challenge banget buat diri aku sendiri kan. Jadi habis dia cheer kemarin waktu aku nonton, gitu. Dia kan cheerleaders kan, gitu. Jadi dia ada lomba, aku waktu itu nontonnya itu telat. Karena waktu itu aku ada acara dede ya. Acara ade, habis itu ke tempatnya Kila itu macet nanti. Gitu. Kakak, sorry. Iya. Terus? Macet kak, gitu. Habis itu aku nyampe sana, dia udah selesai. Gitu, dia udah selesai. Nah habis itu dari sana, aku punya ide lah sama Bunda. Bun, ini kan udah nggak ada apa-apa lagi, gitu. Dia udah nggak ada kegiatan apa lagi. Kita ajak papa mamanya makan yuk, gitu. Di situ aku ngomongnya, di situ ada Bunda, ada papa mamanya, gitu. Habis itu Bunda ke toilet, kita udah sampai tempat makan ceritanya. Bunda ke toilet, dia lagi video-videoin tempat-tempat estetik lah, gitu. Aku papa mamanya depan muka aku, ini mamanya, ini papanya, ini adiknya, ini pokoknya adiknya dia. Aku ngomong, tante, papi, momi gitu. Aku suka sama Kila. Aduh tuh. Jangan tontonin. Jangan tonton. Merem semuanya. Oke, terus? Jadi aku suka sama Kila. Aku boleh nggak nembak Kila? Aku pengen jalan hubungan ini tuh lebih serius sama Kila. Terus? Kira-kira Dedi sama Mami izinin nggak? Kalau Dedi sama Mami izinin, ya aku temenan aja sama Kila nggak apa-apa deh. Tapi kalau Mami Dedi nggak izinin, ya aku nembak dia besok gitu. Kamu nembak dia besok? Aku nembaknya langsung, aku nembak besok. Gitu. Itu tanggal berapa berarti itu kamu ngomong? Tanggal 19, aku tanggal itu 18 siang. Oh 18 tuh kamu makan siang sama semuanya. Itu kamu izin dulu. Aku izin dulu. Baru 19-nya yang kamu 19 nanya. aku nembak. Seandainya kamu siap itu tadi. Nembaknya gimana lagi? Kayak pokoknya, Nembaknya gimana? pokoknya nembaknya waktu itu kayak, ini kan
kayaknya menurut aku cowok sama cewek itu nggak mungkin untuk berteman gitu. Oke. Pasti ada salah satu di antara kita baper lah. Oke. Kalau aku jujur aku baper sama kamu karena kamu kasih aku perhatian, karena kamu juga kasih aku kayak Les bahasa Inggris. iya, enggak dong. Iya, iya. Ya, emang dia ajarin aku juga bahasa Inggris gitu. Terus, Ada beberapa perhatian yang menurut aku kayak kok dia ngerti sih tentang diriku gitu. Ya udah deh, dari sana kamu mau nggak jadi pacar aku? Langsung jawab. Mau. 19 Mei jam 9.35. Oke. Lulus ya. Keren banget sih. Oke, habis itu kan kamu posting ya, dan komentar netizen juga kita baca yang berikut ini. Pacarku sedang bersama pacar tirinya. Posesif banget ini. Yang berikutnya. Semoga langgeng ya sampai aku memisahkan. Ya ampun, serem banget ya ampun. Yang berikutnya. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Betul ya, salam kenal. Aku maut, ya ampun. Ini serem ya. Ya ampun, gila. Ini kamu akan ya terpapar dengan fans-fansnya Onyo gitu. Gimana? Kamu katanya sering stres juga. Aku kadang kayak baca komen-komen lucu sih. Aku suka kirim ke dia kayak ketawa-ketawa kitanya. ketawa-ketawa. Lebih ke yang diam-diam juga kebanyakan yang support, yang positif-positif Oh, yang DM juga. support ya. Tapi kenapa dia posting duluan tuh di Instagram, baru beberapa hari kemudian kamu? Soalnya aku kepingin tahu kayak se-excited apa gitu fans dia. Kan aku pertama kali ya ngeposting gitu. Soalnya aku tuh sangat private dulunya. Aku boleh mention Boleh. TikTok, Instagram gitu aku tuh private. Dan aku jarang posting. Dan kayak aku mau mencoba hal baru. Terus taunya banyak yang support gitu. Banyak yang support, jadi agak ya udah pakai apa sih nih? Iya. Takut. Bahkan nanti tahu nggak, dia itu nggak tahu aku siapa. Orang tuaku juga dia nggak tahu. Itu kayak, hah? Masa lu nggak tahu sih gitu? Karena kamu nggak pernah tuh ya nonton berita apa yang di Indonesia tuh nggak tahu aku, nggak tahu orang tuaku. Tapi aku tahu gerpek. Tapi dia cuma tahu geprek gitu doang. Suka ya soalnya Gitu. ayamnya ya. Terus aku bilang, aku dalam hati pas dia tahu kayak gitu, terus, aku anak yang punya, aku anaknya Anak yang gitu-gitu. punya ayam geprek. Aku anaknya gitu. Kok dia nggak tahu? Aku sampai pulang ke rumah, aku sampai bilang Bunda, Mun, aku suka sama cewek, tapi kata cewek ini nggak tahu aku siapa, nggak tahu bunda siapa, nggak tahu itu, nggak tahu ayah siapa. Terus kita bilang ya udah deketin aja, udah dulu gimana dulu aja gitu. Kamu tapi rasanya gimana? Maksudnya lebih senangkah bahwa dia ternyata suka sama kamu just the way you are gitu? Iya, ternyata dia bisa nerima aku apa adanya, bukan siapa aku gitu. Bukan siapa kamu. Oh, Gitu sih. sweet. Habis ini kita masih mau bahas lagi, ada beberapa lagi bahasan. Salah satunya adalah yang lagi viral kemarin, buku menu Sarwenda. Oke, Akila, kamu sudah bisa masak menu apa dari buku menunya Sarwenda? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Kombinasi. Kamu suka banget tuh nasi goreng ya? Iya, emang nasi goreng itu favorit aku. Nasi goreng ada Bunda. berapa macam nasi gorengnya, Bunsar? Cuma satu doang, nasi goreng kecap. Dah itu. Iya, itu cuman kayak nasi goreng kecap itu ada rasa spesialnya gitu loh. udah bisa masak itu. Dia nggak bisa, dia kalau masak gosong. Oh gitu, udah pernah nyoba. Sorry. Perlu dicoba ya, habis ini masak bersama ya. Terus ada lagi yang ramai juga adalah sup rumput laut. Iya, Sama sup labu mah enak, sup labu. Sup labu. Ayo, Bunda masak buat siapa? Buat siapa? Iya, buat siapa? Bunda, ayo. Kamu gak pernah nyobain sup labunya, Bunda? Enggak. Hah, jeng. Jeng, gosip baru nih. Kalau rumput laut itu rasanya kayak apa? Ya kayak rumput laut. Oke, kalau gitu kamu belum pernah dimasakin sop labu, belum pernah ya? Belum. Apalagi yang belum pernah dimasakin ke kamu, tapi pernah dimasakin ke siapa gitu? Tahu aja nih. Iya, masukin siapa sih, Bun? Yang teman kerja ya? Oh, itu ya. Oke, kita panggil saja dia si sup labu. Kamu udah tahu belum sih kalau Onyo tuh sebenarnya anaknya tuh kelingi dan manja-manja gitu. Banget. Emang ya. Nah, kita ada beberapa kompilasinya kemanjaannya Onyo berikut ini. Ada kamera ini. Begini sebenarnya. Aku dulu juga waktu kecil gini. Seumuran Onyo bahkan sampai SMA
Ya udah, kayak gini. No, tidak boleh. Boleh. Ini punya air juga. No, yes, mine. Is mine. 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 Cici. Mine. Dia tidur, katanya malam ini tidurnya dia mau di apa? Jadi kakak tidur tengah malam. Pegang tangan ayah. Oh tuh kan, manja. Kalau manjanya ke kamu kayak gimana? Manjanya suka minta temenin. Oh minta temenin, harus ditonton kalau main bola gitu. Ini hujan-hujan main bola juga? Iya main bola harus dong, semangat. Baik, sekarang kita sudah bergabung lagi bersama Fairuz. Kita bersama teman-teman seumuran ya kan? Betul. Saya mau tanya, kalian semua jawab ya. Pernah nggak pernah kalian mengalami hal-hal berikut ini? Salah transfer ke rekening yang bukan, padahal maksudnya bukan ke situ. Jumlahnya gede lagi, salah transfer ya, pernah nggak? Pernah. Tapi nggak gede banget ya, tapi lumayan lah. Ke siapa? Jadi dia rekening apotik, namanya sama. Untungnya satunya itu temen aku. Nama depannya sama, Mona Lisa juga. Jadi langsung, tolong dong transfer balik gitu ya? Balik ya, gitu salah. Untung aja. Pernah? Aku pernah. Berapa jumlahnya? Gede nih kayaknya. Lumayan nanti. Aku kemarin salah mau beli sepatu bola. Jadi temen aku jualan sepatu bola gitu. Cuma namanya sama. Rekeningnya juga mereka berdua itu kayak huruf belakangnya sama. Terus? Gitu. Cuma aku transfer pas dia bilang, ya udah masuk nih. Tumben banget dia juga jual sepatu bola. Cuman sepatu bola yang dia jualin tuh aku nggak suka. Gitu. Jadi akhirnya balik gak tuh? Nggak Atau akhirnya balik. kamu beli 2 sepatu? Aku beli 2 sepatu jadi. Akhirnya dia beli 2 sepatu, saudara-saudara. Kamu pernah nggak, Akila? Aku pernah. Oh pernah. Tapi untungnya ke rekening aku sendiri. Itu juga orang sama dong. Itu bukan salah, Itu salah transfer ya. Iya, aku juga pernah. Ternyata kita pernah semua ya. semua ya. Oke. Pernah nggak mandi 3 hari? Pernah. Hah? Pernah. Sorry. Onyok kaget. Kenapa itu dalam rangka apa? Karena memang aku tuh orangnya kalau di rumah aja nggak mandi. Jadi kalau nggak pergi kemana-mana tuh nggak mandi, cuma sikat gigi, Iya. cuci muka. Bukan mandi yang besar yang pakai Bukan sabun yang berbuih-buih gitu. Nggak. Iya. Pernah. Karena memang Masya Allah tabarakallah dikasih sama Allah. Aku sampai detik ini tuh nggak pernah pakai deodoran. Jadi nggak ada bau badan, alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Jadi bersih-bersih ya tapi nggak mandi gitu. Oke, Iya, Akila. bersih-bersih doang. Akila, Aku kayaknya pernah. Tapi aku kasih tahu ya, kalau tanya sama suami aku, kalau justru bersyukur punya pasangan nggak bau badan. iya, natural scent-nya tuh udah Hebat loh bagus. itu. Aku bersyukur banget. Pada saat apa kamu? Pas saat aku sakit, di rumah sakit. Oh, sakit di rumah sakit nggak mandi. Onyo? Iya, aku bersyukur. Kalau di rumah sakit nggak mandi Iya, kan? aku tetap ya nggak mandi. Nggak mandi. Cuma di WhatsApp aja. Berarti pernah ya? Pernah. Tapi nggak sampai 3 hari. Nggak sampai 3 hari. Aku pernah. Tapi nggak 3 hari sih. Tapi ya bersih-bersih pasti ya kan? Bersih-bersih. Oke, baiklah. Pak Irus, terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan Terima kasih seru-serunya. banyak. Thank you. Terima kasih Akila, terima kasih. kasih. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung. Yang mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa dipetik, banyak keceriaan juga yang bisa dibagikan hari ini. Dan ingat ya, maksudnya kita tuh sebagai hamba Allah minta aja, doa aja kepada Allah. Apapun Allah yang akan kabulkan, Allah yang akan berikan yang terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan dan apa yang kita minta. Oke. Terima kasih sekali buat Anda semua, kita ketemu lagi setiap hari di Channel Bukti.